Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 21 Februari 2025 ya, jam 9 malam. Seperti biasa habis pulang kerja. Oke, hari ini kita akan bahas games. Ini ada yang request juga terkait dengan games. Terus beberapa waktu ini terkait pembahasan kemarin ada BSSR, ada IS. Jadi saya tegaskan lagi ya teman-teman, saya bukan mentor. Saya itu investor retail yang punya cara investasi saham, tipenya adalah dividen investing. Style saya memang dividen investing. Kemudian daripada saya review sendirian, kegiatan saya sehari-hari ini saya rekam. Nah, kira-kira gitu. Jadi tegas ya, saya bukan mentor. Kalau ada yang bermanfaat dari apa yang saya review, silakan dipakai. Jika tidak ada yang bermanfaat, silakan tidak dipakai. Dan jangan lupa, dari apa yang saya review, itu jangan ditelan mentah-mentah. Selalu pastikan sendiri kebenarannya, ya. Jadi gitu. Itu selalu di dalam video sebenarnya saya pengen ngomong seperti itu, tapi ribet. Ngomong begitu tuh tiap hari, tiap buka video ngomong begitu tuh ribet. Jadi moga saja video ini mewakili semuanya. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, terkait games, ini bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara. Ini terkenal lah. Luar biasa ini emang games. Punya luas area di Jambi, konsesi itu 66.000 hektar ini. Kemudian cadangan batu bara pas waktu ekspos ini disampaikan itu 0,95 miliar ton atau sekitar 950 juta ton ya. Terus terdaftar di bursa tahun 2011. Kemudian ada divestasi juga sahamnya ini ke Radika Janantaraya atau RJR, anak perusahaan tidak langsung ABM Investama. Ini yang dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong ya. Ini beliau juga beli ABM ini sederhana. Gara-gara ABM ini, setahu saya ya, gara-gara ABM ini memiliki RJR. Yang RJR ini memiliki 30% sahamnya GEM. Kalau divaluasi, ABM jadinya itu under value menurut Pak Lo Keng Hong. Under value-nya dari PBV kalau nggak salah. Nanti teman-teman cek sendirilah. Jadi saking banyaknya orang yang melihat sebuah saham, maka akan banyak sekali sudut pandang orang memilih saham untuk dibeli. Dan seninya memang di situ. Kita semua tuh nggak bakalan sama, teman-teman. Makanya namanya di pasar saham atau di bisnis, saya selalu melihatnya itu adalah, saya anggap ini ilmu sosial, nggak ada benar salah. Bisa jadi orang memutuskan sekarang beli, ya itu memang benar gitu. Kalau saya memutuskan besok beli, ya bagi saya itu benar. Jangan pernah menyalahkan orang lain membeli atau tidak membeli saham. Kenapa? Nanti jadi baper kita. Nah, seninya memang di situ karena semua orang melihat saham satu entitas ini dengan sudut pandang yang berbeda-beda, maka pergerakan harga itu jadi seolah-olah bermacam-macam gitu. Bisa jadi gini, orang Jepang melihat saham A misalnya yang dividennya 5% setahun, konsisten 5% setahun, dianggapnya sama orang Jepang itu murah. Kenapa? Karena di Jepang bunga bank mungkin cuma misalnya 0,3%, nggak nyampe 1%. Sehingga kalau dia pinjam ke bank kemudian dipakai untuk investasi di Indonesia dengan bunga atau dengan bagi hasil 5%, bagi mereka itu bisa jadi murah. Ini di luar kurs ya, di luar perbedaan kurs ya. Kalau kita dengan kurs Jepang selalu melemah, yaitu akan berpengaruh terhadap hasil investasinya. Makanya investasi di pasar saham yang berbasis dolar Amerika itu banyak diuntungkannya, salah satunya adalah selisih kurs juga. Kalau kurs rata-rata naik satu tahun itu 3% atau 4% atau 5%, sahamnya tetap pun gara-gara selisih kurs itu uang kita juga bertambah, seolah-olah begitu. Jadi ini di luar kurs ya. Nah, karena dianggapnya murah, maka dia membeli di saham itu. Tapi bagi kita, 5% mungkin kurang karena bisa jadi bunga deposito misalnya bunga deposito atau sukuk 6%, 7%, ada yang 8% misalnya. Bagi kita 5% dividen, itu terlalu
mahal, maksudnya kurang. Mending saya beliin sukuk, sehingga kita nggak beli itu perusahaan. Tapi bagi orang Jepang bisa jadi itu murah gitu loh. Jadi perbedaan-perbedaan persepsi mengenai harga ini itulah seninya di pasar saham. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Menurut saya begitu. Terus kita lanjut ya. Untuk games yang pegang itu ada Pak PT Dian, kemudian Golden Energy Resources, Masyarakat, dan Radika Jananta. Nah, ini persentasenya. Dia konsesinya di area titik-titik ini. Kemudian 2023 dia produksi sekitar 46 juta ton. Ini gede ya. 2022 38 juta ton. Ini naik 20% nih dari 22 ke 23. Kemudian pengupasan lapisan. Ini bagus ya. Jadi dia mereportkan rasio antara pengupasan lapisan dengan produksi batu baranya. Karena nggak semua yang dikupas itu menjadi batu bara kan gitu. Makanya jumlah hektar lahan itu belum tentu sebanding dengan jumlah batu bara yang terkandung di dalamnya. Bisa jadi isinya kan cuma tanah kan gitu. Makanya ada pengukurannya. Yang kemarin ya, ada terukur, ada terindikasi, dan seterusnya. Nanti kalau lihat pengupasan lapisannya, sebenarnya rasionya jadi menurun. Karena dia naik 30% pengupasannya, tapi batu baranya hanya naik 20%. Seolah-olah ngupas lebih banyak, tapi dapatnya tidak sebanding 1:1 gitu. Tapi anyway, ya ini masih aja tetap untung dia. Nggak usah dipermasalahin. Kemudian kinerja penjualan ini ya udah tadi 3 naik 2023 ya. Nanti 2024 ya nanti sekilas kita lihat. Kemudian mayoritas ini ke Cina. Kemudian di lokal Indonesia juga lumayan besar ya, 30%-an, 33 penjualannya. Belanja modal saya nggak terlalu banyak tahu isinya apa, tapi nanti kita akan lihat juga dia juga punya laporan eksplorasi. Nah, ini menarik nih games ini. Ini laba 2023 nggak usah dibahas, keuangan juga nggak bisa dibahas. Nah, kalau di expose ada saham yang menginformasikan tren dividen atau pembagian dividen, ini saya suka. Tapi bagi perusahaan yang tidak menginformasikan begini, belum tentu jelek loh ya. Jadi kalau saya suka itu belum tentu menjelekkan yang lain. Nah, kira-kira gitulah, jangan terlalu dipermasalahkan ya. 2019 ini luar biasa teman-teman. 53 juta dolar, 125, oh naiknya lihat tuh. 330 kemudian 420, luar biasa ini. Walaupun dia listing dari 2011, tapi baru bagi dividen itu di 2017. 17, 18, 19, 20 nggak bagi, 21, 22, 23, 24. Terus saya juga termasuk yang agak pusing ini ngelihat laporan pembagian dividennya games ini. Karena banyak interimnya ya. Interim gitu terus tiba-tiba final gitu. Kayak 4 kali kadang-kadang. Kadang-kadang cuma 2 kali, kadang-kadang 3 kali gitu. Jadi pas waktu ngitung rasionya agak pusing aja gitu. Terus ini beberapa sertifikasi. Nah, saya nggak terlalu paham ini kredit rating. Kalau teman-teman paham nanti komen aja. Ya, ini bagus ya, banyak award. Ya oke lah, maksudnya terpercaya gitu ya, karena banyak award. Terus lanjut ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan karena tadi diekspos dia tidak menginformasikan mengenai cadangan batubara dan sumber daya batubara, maka kita cari coba di laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan hanya ada cadangan batubaranya saja yang terbukti dan terduga. Oke, terbukti dan terduga. Itu totalnya adalah 949 juta ton di Desember 2023. Kemudian mereka sudah eksplorasi sampai September 2024 itu 38 juta ton. Taruhlah sama ya dengan 2023 performanya di sekitar 46 juta ton. Maka kalau kita kalkulasi sisanya ini ya 911 juta ton dibagi 46 juta ton. Itu masih 19 tahun, masih lama sekali. Lama sekali. Artinya ini menarik. Kalau kita skema pensiun itu dari umur 55 sampai umur misalnya meninggal gitu ya, meninggal di umur 80 tahun atau di umur 75 tahun,
Berarti kan itu 55 sampai 75 kan sekitar 20 tahun. Jadi kalau kayak saham-saham yang masih bertahan 19 tahun, 20 tahun dengan posisi cadangan yang seperti ini, ya sebenarnya masih aman-aman aja gitu. Lalu mengenai saldo laba atau potensinya nanti pembagian dividen bagaimana? Ini kalau dilihat tahun 2023 dia bagi dividen itu 325 juta dolar. Oke, kemudian 2024 Januari sampai September dia punya bagi tunai itu 385 juta dolar. Naik ya. Nah, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya masih ada 440 juta dolar. Artinya, memungkinkan nggak ini dibagi ya? Mungkin-mungkin aja. Untuk periode kapan? 2025 ini misalnya begitu. Mungkin-mungkin aja. Karena laporan dia di 2024 pendapatan kan ini 2 miliar dolar. Terus laba usaha, laba periode berjalan itu 405 juta dolar ini sampai September ya Q3. Jadi kesimpulannya ini bagus secara kondisi keuangan, secara saldo, dan seterusnya. Nih, saldo laba yang dicadangkan 7 juta sama belum dicadangkan itu 440. Kalau biasanya dia bagi sekitar 380 juta dolar, berarti sebenarnya ini cukup kalau mau dibagi sebagai dividen nanti di 2025 ini. Maksudnya saldonya misalnya dari sekarang kan ini di luar penambahan hasil dari dia punya kegiatan penjualan batubara di bulan berjalan. Jadi seolah-olah kalau lihat laporan ini aman-aman aja gitu ya, karena saldo sebelumnya 300, saldo setelahnya 440. Kita asumsikan hasilnya sama di bulan yang sama, maka nanti saldo laba di akhir 2025 mungkin saja juga sekitar 400-an lebih gitu ya. Ya progresnya naik lah ya. Terus ini dia juga ngasih laporan aktivitas eksplorasi. Jadi walaupun cadangannya masih 911 juta dolar atau 19 tahun, dia juga melakukan eksplorasi. Ini Jakarta 10 Januari 2025. Ini mereka sudah eksplorasi di blok BBM, BBU, KIM, ada 7 lubang, 2 lubang, dan 1 lubang dengan kedalaman 609 meter, dan seterusnya ya. Dengan anggaran dan realisasi kira-kira 1 miliar rupiah. Drilling cost-nya. Terus di sini juga ada keterangan. Bagus nih. Kegiatan pengeboran pre-reproduksi dilakukan untuk melengkapi data pemodelan geologi dan kualitas batu bara pada masing-masing area. Pengeboran eksplorasi pengembangan bertujuan untuk mendapatkan data litologi dan kualitas batu bara untuk pembuatan model geologi serta mendukung penambahan sumber daya batu bara baru pada area yang belum pernah dilakukan kegiatan eksplorasi. Kegiatan pengeboran geoteknik dilakukan untuk mengetahui daya dukung tanah dan sifat fisik batuan pada area pit tambang dan disposal serta di area proyek perusahaan. Nah, terus metode pengeboran juga dilakukan, kemudian pelaksanaan pengawasan eksplorasi, kemajuan eksplorasi, ya banyak ya. Ini detail sekali ya reportnya ini. Jadi bagus ya, makin detail begini kita makin aware dan makin tahu juga sebagai bagian dari pemegang saham gitu ya, walaupun 0,0000001% misalnya begitu, ya nggak apa-apa gitu. Terus dari sisi harga ya ini masih sideways. Ini bagi yang masih punya rata-rata di angka 5 ribuan juga pasti masih banyak cuan ya. Di 6 ribuan pun juga masih. Sekarang harganya 9.600-an. Kemarin sempat turun nih teman-teman di 8.500. Saya dapat tapi sedikit ya. Jadi nggak banyak dapatnya. Saya juga pegang sih saham ini. Sama kayak BSSR kemarin ya. Walaupun BSSR masih floating loss, nggak apa-apa, santai aja. Nah, terus kalau dari dividen tadi sudah saya sampaikan dia konsisten. Lalu mengenai payout rasionya kira-kira berapa? Nah, ini saya ngitung ini agak puyeng teman-teman. Karena dividennya dia ini agak unik. Interim gitu. Kapan finalnya gitu. Kadang-kadang nggak closing gitu. Jadi ya mungkin itu keterbatasan saya ya.
Jadi kalau misalnya ada yang salah nggak usah dipakai. Ini kalau dihitung 21 ini 73, 22 59, 2023 96, 2024 baru 76. Jadi kita asumsikan 96 misalnya sama dengan 2023, kira-kira dividen sisanya di 2024 ini berapa? Jadi EPS-nya kan 1364 ya. Jadi 1364 ini diambil dari taruhlah dari Stockbit EPS 1364. Karena selama 2024 sudah bagi sekitar 1050, ini ada 3 kali pembagian 410, 397, 243. Harusnya begini harusnya. Itu harusnya laporan keuangan 2024. Kalau salah tolong dikoreksi. Maka dengan 96 dividen payout ratio, sisanya itu tinggal 2,7% atau 259. Setahunnya totalnya berapa? 13,6% dengan harga sekarang ya. Harga sekarang kan 9.600 nih. Nah, buat saya harga wajarnya juga masih tinggi ya, 13.000. Jadi kalau price-nya 9.600 itu masih worth it. Masih oke lah. Cadangan batu baranya juga masih panjang kan. Nah, kalau mau dicicil monggo silahkan. Tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi. Kemudian transaksi harian juga lumayan, 2,25 miliar. Artinya kalau teman-teman pegang masih di bawah 2 miliar dalam satu saham ini, gampang ya exitnya ya. Satu hari pasti kemakan, karena rata-ratanya 2 miliar transaksi hariannya. Di catatan saya, debt equity ratio-nya juga bagus, 57%. Nanti teman-teman cek karena ini updateannya kalau nggak salah saya di Desember lalu tadi belum sempat update lagi. Nggak apa-apa, kadang-kadang saya punya form begini itu nggak selalu saya update teman-teman. Untuk hal-hal yang sifatnya tahunan begini kayak debt equity ratio itu saya anggap tahunan aja lah, ngapain kuartalan diupdate gitu ya. Nah, cuma karena ini saya shortnya berdasarkan sisa dividen, games ini nomor urut 74 di list saya. Artinya masih ada yang di atasnya tuh masih banyak. Tapi kalau shortnya nanti based on potensi dividen per tahun, jadi bisa jadi ini jadi urutan yang di atas-atas. Nah itu cara saya, cara teman-teman bisa beda ya. Sekali lagi, tidak ada benar salah. Yang ada adalah resiko yang berbeda-beda. Saya seperti ini resikonya apa gitu. Bisa jadi saya dengan posisi begini kalau pas lagi murah begini saya akan ketinggalan. Kenapa? Karena saya memprioritaskan saham-saham yang di 10 besar. Sedangkan ini nomor 74, berarti kan nggak muncul di tempat saya. Munculnya ketika saya short nanti dengan potensi dividen per tahun. Nah, saat saya short ini saat kapan? Yaitu tergantung saya mau kapan orang ini file pribadi saya gitu. Tahun lalu dia juga bagi nih 2023 itu 1.300-an atau ya sama 13% dengan harga sekarang. Kemudian ini termasuk PE yang di bawah 7. Ya sebenarnya saya nggak terlalu ngeliatin ya untuk PE. Ini sudah nggak update ya teman-teman. Harga bandar-bandar ini sudah ya nggak terlalu update lah. Nah, dividen streak ini artinya dia bagi terus. Ini November 23. Udah lama sekali nih saya update nih. Harga tertinggi setahun terakhir itu di 18.800, harga terendahnya 5.600. Ini juga saya iniin. Market cap, average volume, ya gitulah ya. Jadi saya ngelis ini dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau teman-teman merasa ini kurang pas atau kurang cocok, silahkan cari sendiri ya. Terus bagaimana kalau kita simulasikan games ini untuk dividen investing? Kita ambil dividen per share-nya atau dividennya itu sekitar 13% ini ya. Oke, kita masukkan di sini 13%. Seperti biasa, kita pengen punya penghasilan dari dividen per bulan maunya 10 juta, berarti setahun 120 juta. Artinya kalau yield dividen itu 13%, investasi kita itu harusnya 923 juta pegang games ini supaya dapat 120 juta setahun. Dengan catatan dividen 13% ini flat terus selama periode kita megang saham ini. Dengan asumsi inflasi 2,5%, periode kita nyicil
itu mulai dari umur 35 sampai 55 tahun, supaya bulat ya, berarti 20 tahun nyicil, maka future value-nya dividen itu harusnya 196 juta per tahun. Jadi 120 juta per tahun hari ini, kalau inflasi itu 2,5%, 20 tahun lagi nilai itu setara dengan 196 per tahun. Maka nilai investasi harus 1,5 miliar nanti. Oke, dengan tabungan atau cicilan kita dua naik setiap periode investasi itu 5 tahunan, kita naikkan 20%. Modal awal kita anggap 50 juta ya. Maka investasinya di periode pertama, tahun pertama itu 36 juta plus 50 juta berarti 86 juta. Dividen yang diterima itu 11 juta satu tahun atau 931.000 per bulan. Periode kedua, dividen yang diterima tidak dibelanjakan atau tidak diambil, maka diinvestasikan kembali. Sedangkan di tahun kedua ada tambahan investasi sebesar 36 juta lagi. Jadi ya ditambahkan ya, 86 juta ditambah 36 juta. Ditambah dividen yang kemarin diterima, maka total 133 juta. Harapannya terima dividen sama 13%, maka dapat dividen setahunnya itu 17 juta. Dan seterusnya sampai tahun kelima. Di tahun keenam, investasi bulanan tadi naik 20%. Asumsi gaji kita naik menjadi 3,6 juta per bulan untuk tabungannya dividen ini. Maka di tahun ke-10 akan terima dividen 100 juta setahun atau sekitar 9 juta per bulan. Nah, target tadi kan 196 juta ya per tahun ya. Itu akan kehit di tahun keberapa sih? Kan waktu kita nih 20 tahun nih. Taruhlah kita umur sekarang 35 tahun. Maka tinggal 20 tahun lagi. Nah, ini akan kehit kapan? Kalau lihat simulasi ini akan kehitnya di tahun ke-14. Jadi kalau tahun ke-20 masih ada sisa waktu nih. Masih akan berlebih gitu loh. Hasil target kita itu cuma 196 tapi waktu pensiun kita masih sisa. Jadi masih oke. Di tahun ke-14 kita akan menerima dividen 200 jutaan setahun atau 17 juta per bulan. Di tahun ke-20 dengan terus ya investasinya nyicil tetap terus nyicil, maka akan ketemu 42 juta per bulan secara dividen yang kita terima atau 500 juta setahun. Dengan capital investasi kita 3,9 miliar. Jadi grafiknya seperti ini teman-teman. Investasi per bulannya hanya naik selama 5 tahunan itu 20%-an. Tapi dividennya ini naik eksponensial gitu. Inilah kata Einstein katanya compounding interest. Jadi bagus sekali gitu kan. Jadi kesimpulannya, games bagaimana? Masih bagus dengan harga sekarang. Cadangannya juga masih oke. Eksplorasinya masih jalan. Ya moga-moga aja dengan eksplorasi tadi mereka bisa menemukan, oh area ini bisa nih ditambang, ekonomis nih, kita nggak rugi nih, gitu. Karena semua cadangan yang terduga tertera itu kalau ditambang belum tentu juga ekonomis, seperti yang sudah terbukti. Lalu kalau dari sisi pasar bagaimana? Tadi sudah kita lihat, ekspor 67%, 33% domestik, kemudian ke Cina 41%, lainnya India, lain-lainnya 8% itu ke negara lain, Indonesia 33%. Bagi saya, batu bara itu mungkin masih agak sulit untuk dihilangkan menurut saya ya dalam waktu 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun juga mungkin masih sulit. Kenapa? Karena memang murah ini kondisi batu bara ini. Kecuali nggak tahu nanti ada teknologi baru yang bisa menciptakan energi yang lebih murah ya daripada ini, maksudnya ekonomis. Sehingga walaupun banyak kebutuhan akan energi hijau, jadi tetap aja ini masih digunakan. Seperti kemarin yang saya sampaikan, produksi batu bara Cina itu 4,7 miliar ton. Sedangkan produksi batu bara Indonesia itu 813 juta ton. Maksudnya apa? Kita itu kecil sekali dibandingkan produksi Cina. Dan Cina masih membutuhkan dari negara lain. Ini kan di luar apa yang kita kirim ke mereka. Jadi kalau tadi games 40%-nya jualan ke Cina,
dengan Cina itu bermiliar-miliar ton tadi itu, ini maksud saya ini termasuk kecil gitu loh. Apalagi India juga berkembang, jadi mestinya India juga butuh. Artinya ya kalau mau hold saham ini 2 tahun, 3 tahun, ya mestinya tidak mengkhawatirkan. Kalau dari sisi pemegang saham, saya kira nggak banyak data yang bisa kita sampaikan, karena yang megang juga nggak banyak individu ya kalau di laporannya ini. Mungkin presidir, vice president, direktur, sama komisarisnya nggak pegang saham ini, bisa jadi pegangnya di PT-PT ini ya, yang tidak listing ya. Ada Radhika Jananta, Dian Swastika Sentosa, ini mungkin saya belum review sih ini. Terus yang megang setahun terakhir itu lokal 92%, asingnya 7%. Nah ini agak lucu ini. 2022 asing itu 97, lokal itu 2,3. Habis itu kayak switching teman-teman. Nah siapa yang tahu ini ya, atas kondisi ini kenapa dia switching begitu, apakah ganti sekuritas? Komen ya, tolong bantuin biar nggak saya semua yang nyari tahu ya. Saya kira cukup. Terakhir ada kata-kata menarik sebenarnya dari dosen inspirasi saya, namanya Pak Andi ya, Made Andi Arsana. Beliau bilang begini, kata-kata itu tidak bisa menyembuhkan atau menyakiti, kecuali kita mengizinkan. Mau saya berbusa-busa kayak gimana pun, nasihatin misalnya, itu tidak bisa menyembuhkan. Atau kalau saya maki-maki bagaimanapun, itu juga tidak bisa menyakiti, kecuali teman-teman mengizinkan untuk masuk di sana. Begitupun ke saya. Jadi saya kalau dikata-katain atau dimaki-maki, atau dipuji-puji, atau dinasehatin, kalau saya tidak mengizinkan itu, maka nggak akan terjadi apa-apa. Menarik ya? Tetap konsisten. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.